Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid At-Tanwir yang senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya masih tercurah kepada kita semua. Allah masih memberikan kita sehat, Allah masih memberikan kita kelapangan waktu, dan yang terpenting Allah masih memberikan dan menanamkan iman di hati kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya yang menjadi kecintaan hampir semua manusia adalah nikmat harta. Dan itu sudah sunatullah, memang Allah berikan kepada kita. Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Al-ayah. Dijadikan indah pada pandangan manusia pada apa-apa yang diingininya dari wanita, anak-anak, dan harta yang banyak dari jenis emas dan perak dan yang lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, karena itu kemudian hampir kita menyaksikan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, dan mereka senang dengan hal itu. Hampir semua menyenangi apa yang disebut dengan nikmat harta itu. Kita bisa melihat setiap pagi orang berangkat dari rumah menuju ke tempat mereka untuk bekerja beraktivitas. Itu salah satunya adalah untuk mendapatkan harta yang diidam-idamkannya itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, maka kemudian sesungguhnya fungsi harta bagi orang-orang beriman itu tidaklah hanya untuk kesenangan dirinya saja, tidaklah hanya untuk mencukupi dirinya saja, tapi Allah mendorong supaya kemudian harta yang kita miliki itu bisa berfungsi untuk menguatkan hubungan kita dengan manusia yang lain. Karena itu kemudian kalau kita searching di aplikasi Al-Quran untuk mengetahui ketika kata harta itu kita cari, maka kata sandingan yang paling banyak itu apa? Maka kata sandingan yang paling banyak ketika kita mengetikkan kata harta itu, yang paling banyak adalah kata infak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, terhadap harta ini maka kemudian agama kita mendorong supaya kita tidak hanya menjadi orang yang benar, tapi agama kita mendorong kita supaya menjadi orang yang baik. Orang yang benar itu orang yang sadar akan kewajibannya, kemudian mengeluarkan yang bukan bagian dirinya, bukan miliknya, bukan bagiannya, bukan haknya dari harta yang dimilikinya. Itu orang-orang yang benar. Dia benar mengikuti petunjuk agama. Ketika dia tahu bahwasannya hartanya sudah sampai pada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, maka dia keluarkan itu. Itu orang-orang yang benar. Tapi agama kita juga mendorong supaya kita ini menjadi orang-orang yang baik.
Orang yang baik adalah orang yang mengeluarkan harta dari harta yang dimilikinya untuk orang lain. Orang-orang yang benar dalam tanda petik cenderung untuk dirinya sendiri. Karena ketika dia mengeluarkan kewajiban hartanya, sesungguhnya itu menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika zakat tidak dikeluarkan, justru itu nanti akan menjadi penyiksa buat dirinya. Ketika orang-orang benar ini melakukan, maka yang didapatkan adalah ketenangan, ketentraman. Dan jamaah yang dirahmati Allah, bahkan setengah harus dipaksa itu. Di surat At-Taubah ayat yang ke-103 itu Allah menyampaikan kepada kita, khud, ambillah. Terkait dengan zakat itu bahkan harus dipaksa, supaya kemudian orang-orang yang memiliki harta yang banyak itu, yang sudah sampai pada kewajibannya untuk dikeluarkan. Tapi orang-orang yang baik tidak demikian. Orang-orang yang baik itu digambarkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-135 itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Orang ini mengeluarkan harta yang dimilikinya untuk orang lain itu baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Nah, apa yang didapatkan ketika orang ini melakukan? Yang didapatkan adalah kebahagiaan. Bahagia karena sudah bisa membantu orang lain. Beda dengan yang zakat tadi, karena ini kewajiban. Kalau zakat tidak dikeluarkan sementara dia tahu bahwasanya di dalam harta itu ada hak orang lain, dia menjadi tidak tenang, gelisah. Jangan-jangan ada harta fakir miskin yang ikut termakan oleh saya. Jangan-jangan ada harta orang lain yang memang berhak untuk mendapatkan dari bagian harta yang saya miliki itu untuk kepentingan keluarga saya. Maka hatinya menjadi tidak tenang. Sementara orang-orang yang mengeluarkan dari harta yang dimilikinya itu untuk orang lain dengan bersedekah, maka yang didapatkan adalah kebahagiaan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang suka bersedekah, yang kita sering menyebutnya dengan dermawan itu, maka sangat diperhatikan oleh Allah. Ya. Orang-orang yang suka sedekah itu, kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qaribu minallah. Orang-orang ini dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah berarti dia mencintai Allah. Bukti dia mencintai Allah, mau kemudian mengikhlaskan hartanya untuk kepentingan orang lain. Dekat dengan Allah, mencintai Allah, dan dia juga dengan gampang insya Allah akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang qaribu minallah, qaribu minal jannah. Orang-orang yang gemar bersedekah karena kecintaannya kepada Allah itu dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah akan menyelamatkan dirinya dari neraka dan menghantarkannya kepada surga. Wa qaribun minan nas, orang-orang yang gemar bersedekah, para dermawan itu dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia itu berarti temannya banyak. Orang senang bergaul dengan dirinya karena dia ringan tangan. Kalau orang Jawa bilang nyah-nyoh, ya, entengan. Dengan harta itu dia tidak menggenggam, ya. Dan orang-orang yang gemar bersedekah itu ba'idun minan nar. Orang-orang ini jauh dari neraka, karena hartanya justru menjadi penyelamat bagi dirinya. Sebaliknya, orang-orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Dia genggam hartanya itu sendiri untuk dirinya sendiri. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Orang tidak suka bergaul dengan dirinya karena sifat kikirnya. Kalau orang Jawa bilangnya melekinya itu tidak disukai oleh orang. Duwe akeh tapi karo tangga gak serawungan blas. Lu ngorono rene ya gak ono nyiprat nang tanggane blas.
Padahal kalau tetangganya bepergian berharap dia diberi sesuatu, maka dia tidak disukai oleh kebanyakan manusia karena sifat kikirnya. Dia hanya dekat dengan apa? Qaribun minan nar. Orang yang kikir, orang yang bakhil itu malah dekat dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk seperti itu, berbagi dengan harta yang kita miliki, dan dengan berbagi itu yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Maka kata kunci akhirnya, jika kita ingin mendapatkan ketenangan, maka tunaikan zakat kita. Insya Allah hati kita akan tenang. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka mari kita bersedekah. Insya Allah kita akan bahagia. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, maka tunaikan zakat kita. Kalau memang sudah kewajiban harta kita, harus kita keluarkan zakatnya. Dan jangan lupa, mari kita perbanyak sedekah, karena dengan itu hati kita tenang dan juga hati kita akan bahagia, karena kita bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Tentu dengan kunci yang terakhir adalah jangan pernah ada muncul kesombongan, jangan ada muncul riak, karena dengan riak itu justru tidak akan mendekatkan kita kepada Allah dan surga, tapi malah riak itu akan merusak amal kita dan justru akan menghantarkan kita dilempar oleh malaikat ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita dan Allah membukakan hati kita untuk menunaikan kewajiban terhadap harta yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, sehingga bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.